taala. Wasilah pembacaan Al-Fatihah dijadikan kuburnya, alam barjanya sebagai raudhah min riyadil jinan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik jamaah ta'lim, kaum ummahat, Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pendengar pemirsa Radio Asanta dimanapun Anda berada. Salam safa, salam ta'zim dan salam dari kami di Majelis Ta'lim Baitul Ibad. Untuk pendengar dimanapun Anda berada sejauh radius jangkauan siar Radio Asanta mengudara, alhamdulillah kesempatan pagi yang luar biasa cerah ini kita kedatangan tamu kita, kedatangan guru kita. Beliau adalah Al-Mukarram Bapak Ustadz Majudin, menantu daripada Bapak Kiai Haji Ahmad Firdaus Kencana. Di sini ada saudara juga ya. Ponakan Kiai Firdaus ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk itu mari kita dengarkan tausiah. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat tentunya bagi kita. Untuk itu kita buka hati kita, kita buka pikiran kita agar dapat menerima ilmu yang beliau akan sampaikan. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segera hormat. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ya zal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah atas kudrah dan iradahnya, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di majlis zikir, majlis ta'lim Baitul Ibad. Mudah-mudahan yang datangnya dari jam 7 ada, kayaknya tuan rumah jam 6 sudah nada. Ada yang datangnya jam 8, ada. Berangkat jam 7 macet di jalan. Ada yang jam 9 ada baru datang? Ada. Ini yang di depan baru datang. Semuanya alhamdulillah tujuannya satu dalam langkah ta'lim. Mudah-mudahan niat kita tulus ikhlas karena Allah, sehingga langkah kita, niat kita dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah satu kali lagi, wabil khusus kita sampaikan ganjaran pahalanya
untuk guru kita Kiai Haji Abi Tajuddin bin Guru Kiai Sanwani, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapatkan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, senantiasa istiqomah dalam rangka syiar agama Allah, dan Umi beserta keluarga kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kebarokahan lahir dan batin. Bitilkaniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke dalam majlis duduk 1 jam, pahalanya lebih besar daripada sholat 1000 rakaat. 1 malam suntuk kayaknya. Tapi dengan duduk 1 jam di majlis, pahalanya sama. Makanya kalau duduk di dalam majlis 1 jam udah ngeser terus, muter terus, kakinya udah silang sana silang sini. Iya, kayaknya udah sudah berat bener. Ibarat udah itu pengen buru-buru berangkat. Sebab saya yakin ibu-ibu di sini semuanya super sibuk. Banyak pekerjaannya di rumah, bahkan kerjaan di rumah ditinggalin. Belum masak, belum nyuci, belum rizka. Iya, tapi dengan izin Allah pada datang ke tempat ini semata-mata niat tulus ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan dibalas ganjaran pahala yang berlipat ganda. La yaqudu qaumun yazkurunallaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Jelas? Jelas? Jelas, alhamdulillah. Kalau ngaji udah jelas, udah ditutup. Layak udu kaumun, tidaklah duduk 1 kaum. Yazkurunallaha ta'ala, mereka semuanya eling. Mereka semuanya nyebut nama Allah. Bahkan dari mulai jam 8 sampai tadi selesai zikrullah yang dipanjatkan dari mulai pembacaan hadiyah, pembacaan suratul yasin, kemudian rotib dan sebagainya udah dibaca. Semuanya itu adalah zikir kita, ingat kita kepada Allah. Zikir, ada zikir bil lisan, ada zikir bil qalbi, ada zikrun bil lisan wal qalb. Mana yang paling hebat? Zikir diem baik, hatinya zikir bagus. Ada yang zikir kalau bahasa kata orang sono teriak-teriak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagus, bagus. Cuman di mana yang zikir yang paling hebat? Zikir yang paling hebat bil lisan wal qalb. Zikir hatinya, zikir lisannya. Itu yang paling bagus. Kenapa? Karena ketika ucapan dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bergetar dalam hatinya karena hatinya ikut zikir. Sebab tidak banyak lisannya nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tapi ama di rumah ingat yang di rumah. Belum nyuci. Ya Allah, belum masak. Iya.
Bukan nggak bagus, tapi yang paling bagus lisan dan hatinya. Tapi saya yakin yang di sini zikirnya bil lisan wal qalb, lisannya zikir, hatinya ikut amin ya rabbal alamin. La yaqudu qaumun yazkurullaha ta'ala illa haffathumul malaika. Kecuali para malaikat mengelilingi itu tempat. Ini dipenuhi malaikat. Ibu dapat lihat apa enggak? Ibu lihat di sana ada malaikat? Enggak. Saya juga enggak lihat. Tapi kata Nabi, illa hafathumul malaika, kecuali itu tempat semuanya dikelilingi malaikat. Ngapain? Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tempat itu diliputi, semuanya dipenuhi dengan rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang Allah. Pantas ketika datang ke majelis zikir, yang lagi punya urusan rasa hilang, rasa bebas, rasa tenang, saking tenangnya nyender sambil. Berarti saking apanya? Saking tenangnya. Kalau di rumah nyender ya mungkin matanya jelalatan. Kemana-mana. Kenapa? Pikiran banyak, urusan banyak, duit baru kagak ada. Nyendernya matanya nggak bisa merem. Tapi kalau di majelis saya yakin begitu sampai dari rumah semangat, sudah mandi, sudah segala macam, udah wangi, datang duduk di pojokan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makin lama-lama makin kendor, makin bener nggak ada kedengeran, kayak kedengeran yang terakhir gerok, gerok. Kenapa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah. Kalau lagi tidur, lagi ngaji, jangan dibangunin. Kapan? Sampai pulang tinggalin aja. Orang lagi dapat apa? Lagi dapat kasih sayang Allah. Biarin saja, mungkin dia sampai nanti. Oh, bukan apa? Mungkin lagi zikir hatinya. Kita nggak tahu, matanya merem, hatinya zikir. Tapi kalau sudah keluar gerak, gerak, kayaknya jauh karena zikir. Sebab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul, ya, waqad na'asat, dan ternyata telah tertidur, matanya terpejam, wa qalbuhu lam yanam, hatinya enggak tidur. Itu makomnya makom Rasul. Matanya merem, hatinya enggak merem. Itu makom Rasul. Sehingga sekalipun Rasulullah berbaring dalam kondisi kelihatan kasab kita sedang tidur, tapi Rasulullah enggak tidur. Tuh. Jadi Rasul lagi tidur, tapi enggak tidur. Rasul lagi tidur berbaring, zikir. Kalau kita zikir, tidur, pulas. Berarti kita kebalikan dari Rasulullah. Tapi semakin kalaupun demikian kita disayang sama Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Fanuzilat alaihimus sakinatu, turun ketenangan, ketentraman. Maka kalau ingin cari ketenangan, cari ketentraman, cari datang ke majelis zikir, datang ke majelis taklim, insya Allah akan tenang. Pantas kalau ibu-ibu tiap hari datang ke majelis taklim. Benar, benar. Jangan niatin. Pantas kalau ibu-ibu tiap hari datang ke majelis taklim. Kenapa? Pengen tenang. Kenapa? Saya lihat di sini nggak ada yang bawa anak, nggak ada yang gendong cucu. Tapi kalau udah di rumah, nenek pulang, gendong nek. Bener. Iya. Ternyata ibu-ibu bebannya hidupnya luar biasa. Masak, nyuci, ngepel, rizka, apa malam itu beban nggak hilang-hilang. Iya, kagak ditinggalin mah. Pan beban juga ditinggalin. Pikiran kita kagak ada ditinggalin, jadi beban. Ada di rumah juga jadi beban. Emang kita mah orang hidup, yang namanya beban mah pasti ada. Orang kaya bebannya semakin banyak, orang miskin tergantung daripada ukuran kemampuan. Maka hidup jangan dengerin kata orang. Ibu mungkin sudah dengar kisahnya ya.
Ada seorang anak dengan seorang bapak jalan di tengah jalan, bawa apa? Bawa keledai. Keledainya kecil. Itu satu ketika dia lewat, dia tuntun, yang naik ayahnya, yang nuntun anaknya. Lewat di depan orang, apa tuh kata orang? Dasar tuh ayah tega. Anak disuruh nuntun, ayahnya enak-enakan naik di atas kedai. Enak kata tuh ayahnya, denger, nak, tadi ada orang ngomongin kita. Lalu bagaimana ayah? Biar ayah turun, kamu yang naik, nak. Tukeran, gantian. Anaknya naik, yang nuntun bapaknya. Lewat lagi di depan orang, dituntun sama ayahnya. Apa tuh kata orang? Dasar tuh bocah bego, nggak tahu diri. Kenapa? Orang tua disuruh nuntun, dia enak-enakan naik di atas keledai. Akhirnya nggak denger lagi. Nah, ada lagi tuh yang ngomong. Ya. Akhirnya apa? Turun tuh ayahnya, turun tuh anaknya. Akhirnya dua-duanya nuntun, jalan terus, lewat lagi di depan orang banyak. Apa katanya? Dasar bapak sama anak samanya blow on. Emang kenapa? Udah tahu itu kendaraan udah bisa ditaikin, dituntun berdua-dua. Ada lagi disampaikan. Nah, ada lagi yang ngomongin kita disangka blow on. Nggak ada beresnya, nggak ada udahnya. Udah nak, kalau begitu bagaimana? Biar kendaraan anak panggul saja sampai ke pasar. Selesai, udah lewat, nggak pernah dihiraukan lagi. Apa artinya? Hikmah yang kita ambil dari suatu kisah tadi, artinya hidup jangan dengerin kata lurus baik. Mau orang mau bagaimana nggak terserah, mau nilai bagaimanapun terserah, nilai A, B, C, kita yang jalanin, kita yang tahu. Kalau kita boleh jadi dia ngelihat zohirnya saja, boleh jadi itu orang yang kita omongin ternyata zikirnya luar biasa, ngajinya luar biasa, malamnya tahajud, yang dia sangka tuh orang buruk, ternyata di hadapan Allah mulia. Rugi nggak kita ngomongin dia? Makanya udah diem aja. Pora-pora nggak tahu. Enak nggak kalau begitu? Adem apa enggak? Adem, insya. Saya yakin ibu-ibu pengajian Baitul Ibad ngajinya bukan di sini doangan, ngajinya di mana-mana. Gurunya banyak, pasti ngajarinya sama. Bener. Cuman tergantung kita makainya, insya Allah. Panuzilat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Di depan malaikat kita ini diagung-agungkan, dimuliakan. Kenapa? Tuh, lihat umat Nabi Muhammad. Kecil memang orangnya, umurnya pendek, tapi lihat tiap hari dia nyebut-nyebut nama aku. Masya Allah. Mulia di depan malaikat kita, Bu. Enak apa enggak? Masya Allah, di depan malaikat kita dimuliakan, disebut nama kita di hadapan malaikat, dimuliakan oleh Allah. Andai kata pun ditakdirkan pada saat itu dia meninggal dunia, maka meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Ibu, saya mau tanya, mau husnul khotimah, mau husnul khotimah? Salah satu tanda-tanda orang yang makninya husnul khotimah, dia selalu berprasangka baik terhadap orang. Dia selalu berprasangka baik kepada orang, pada orang lain. Tanda-tanda orang yang husnul khotimah, dia selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sekalipun yang dia lihat memang keburukan, tapi dia selalu menganggapnya suatu saat insya Allah dia akan berubah. Sebab bagaimana tidak, peristiwa pembunuhan 99 orang mau taubat. Sama-sama sudah kita kaji dalam satu hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ada orang datang kepada seorang guru dan dia menyatakan, saya telah membunuh 99 orang. Saya mau taubat. Apakah taubat saya diterima? Karena guru yang tadi kurang bijaksana jawabannya, udah tertutup pintu taubat antum nggak diterima lagi. Akhirnya digenapkan jadi 100 tuh ustaz jadi korban. Emang apa ustaz jadi korban? Kagak bijaksana. Ngomongnya seenaknya doangan, kagak pakai
ilmu. Akhirnya tuh orang ustaz tadi dibunuh 100 bu, meninggal dunia, dibunuh di tangannya sampai mengalirkan darah. Selesai dia datang lagi ke guru yang lain, ya guru saya mau taubat, saya udah ngebunuh 100 orang, yang terakhir itu ustaz. Masya Allah, apakah saya diterima taubat saya? Datang karena guru yang bijaksana. Kamu mau taubat, benar mau taubat, benar mau taubat. Wah, kamu kudu pindah, jangan di tempat itu. Kenapa? Kalaupun kamu pindah, kalaupun kamu tetap di tempat itu, kamu taubat, ya hari ini kau taubat, besok kembali kau maksiat. Kenapa? Tempat yang kamu diami itu enggak nyaman untuk kamu bertaubat. Kenapa? Orang-orang yang ada di sekeliling kamu, orang-orang ada yang di sekitar kamu, mereka lebih banyak yang berbuat maksiat ketimbang taat kepada Allah. Maka kamu akan kebawa oleh mereka sekalipun kamu sudah taubat. Maka bagaimana guru? Kamu kudu hijrah, kamu kudu pindah. Tuh di kampung sebelah ada ulama, kamu belajar ngaji dengan dia supaya taubat kamu benar-benar. Berangkat tuh orang yang tadi. Berjalan. Memang sudah berjalan takdir dan kudrah dan iradah Allah. Di tengah perjalanan dia meninggal dunia, belum sempat taubat, belum sempat ibadah, belum sempat zikir, belum sempat sholat taubah, belum sempat melakukan kebaikan. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Apa yang terjadi ibu? Dalam hadis tadi diterangkan 2 malaikat datang. Yang pertama malaikat rahmah, yang kedua malaikat azab. Apa kata malaikat azab? Bagian gua nih. Kok bagian kamu? Ngadu yang satu. Jangan, dia mau taubat. Belum, dia belum taubat. Dia baru mau taubat. Maka bagian gua nih nyiksa. Mau ditarik, ntar dulu. Datanglah 2 tadi malaikat ngadu kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, seorang hamba banyak dosanya, bahkan membunuh 100 orang. Dia tiba-tiba datang hidayah dari engkau, dia mau taubat. Lalu bagaimana? Di tengah-tengah perjalanan dia meninggal dunia. Malaikat rahmah dan malaikat azab, itu kau ukur. Dari mana langkah dia awal dari pemberangkatan sampai kepada tempat tujuan yang dia tuju. Apabila dia lebih banyak untuk menyampai kepada tempat taubat, maka dia mendapatkan rahmat. Apabila dia jarak tempuhnya lebih sedikit daripada dia sampainya, maka bagi engkau malakal azab. Subhanallah, tuh malaikat dua-duanya bawa meteran. Jangan dibayangin meteran kayak kita ditarik, set. Jangan. Cuma diliatin doang, dihitung kelihatan sama malaikat. Ternyata ya Allah ya Rabb, itu cuma bedanya 1 jengkal. Sibron, hanya 1 jengkal bedanya. Lebih mana? Lebih dekat menuju kepada tempat taubat. Ngadu lagi tuh malaikat untuk memutuskan perkara tadi. Ya Allah, bedanya cuma 1 jengkal. Kemana? Lebih dekat kepada tempat tujuan. Dan dia 1 langkah lebih cepat menuju taubat. Apa kata Allah? Masukkan ke dalam surga. Masya, ini yang disebut dengan husnul khotimah. Suara Fir'aun yang jumlahnya 70 orang, nggak pernah sujud kepada Allah, nggak pernah ibadah, nggak pernah nyembah Allah. Tapi di akhir hayatnya, ketika Fir'aun marah murka terhadap Suara yang 70 tadi, dia akan apa? Dia akan ikat di atas pelapa korma, kemudian dia bentangkan di atas terik matahari. Tapi dia minta pada saat itu, amantu birobbi Musa wa Harun. Pada saat itu dia langsung mengatakan iman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Dibunuh oleh Fir'aun. Nggak sempat pernah sholat, nggak sempat ngaji, nggak pernah sempat itu. Tapi Allah masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu. Apalagi kita murunnya rajin ngaji, sekalipun ngajinya baru ngantuk. Ya, mana-mana juga kalau ngaji emang ngantuk, kalau nonton nggak seger buger, kuat lama. Ya, kalau ngaji mas udah tadi saya bilang 1 jam gue udah selanjar-selonjor. Cuman saya bilang ibu kalau mau belonjor aja. Kalau main pijit-pijitan juga nggak apa-apa.
Lalu mundur ke belakang, yang belakang ada yang mijit, nggak apa-apa. Yang penting apa, hati dan telinganya tetap konsentrasi walaupun aduh iya bagaimana ini saya pegal, mundur aja ke belakang. Bu, mohon maaf ya, mohon maaf banget, kenapa? Ini saya pegal banget tuh. Kalau buaan yang mijitin Bu Rahma enak kenceng. Linggang bagian Bu Rahma ngijen buaan. Kagak kerasa. Artinya apa? Silakan saja. Bagaimana caranya kita supaya tetap betah di pengajian? Kenapa? Sebab tempat pengajian bagian daripada raudhah min riyadil jannah, bagian daripada taman surga. Orang di taman kira-kira seneng apa enggak? Seneng. Kenapa? Karena di taman begitu indah, banyak buah-buahan, banyak bunga, selfie juga enak di taman. Jadi kalau ngaji ada yang selfie jangan diaru-aru, biarin. Kenapa? Karena dia merasa indah, merasa nyaman. Cuman begitu udah mulain, udah zikir, top dulu. Ngapain? Khusyuk. Tadi zikir bil lisan wal qalb, zikir lisan dan hatinya kepada Allah. Itu baru satu, Bu. Insya Allah kita ngaji sampai jam 12. Oh, nggak biasa. Jam 1. Ya balik jam 1 mah kira-kira. Iya baliknya di rumah nyetir radio di sana. Iya. Ibu, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? La yazal khadama abdin yaumal qiyamati hatta yas'ala an arba'in. Nanti ketika kita sudah menghadap Allah, dibangkitkan dari alam kubur, oleh Allah nanti kita akan ditanya oleh Allah tentang 4 perkara. Mana? An umrihi bima afnahu. Dari umur kita dipakai untuk apa? Umur kira-kira umur usia ibu, mohon maafnya banyakan udah dipakai apa banyakan yang belum? Banyakan udah dipakai apa belum? Belum, banyakan belum. Berarti kalau ibu hari ini 62 tahun, kalau belum banyakan kepake, berarti 70 tahun lagi. Jumlah 70 kali tambah 60 berapa? Banyak, Masya Allah. Kalau kita memang ditakdirkan ke Allah, yang kata Rasul, umat Nabi Muhammad di antara mana? Di antara 60 dan 70. Kenapa? Karena umur baginda Rasul cuma 63 tahun. Kalau kita umurnya berarti udah lebih dari 63 tahun, 64 tahun udah dapat bonus 1 tahun. Alhamdulillah. Yang udah deketin 62 tahun, ngedeketin 1 tahun lagi. Kalau nggak lewat ya pas di situ berhenti. Kalau sudah berhenti, innalillahi. Kita ingat guru kita Abi Tajudin, usianya berapa? Paling 59, belum sampai 60, belum. Tapi sudah dipanggil oleh Allah. Artinya apa? Allah lebih sayang. Berbicara kematian ibu, saya gambarkan supaya ibu paham begini. Bagi orang mukmin matian begini gambarannya. Ibu mohon maaf, ibu punya anak di rumah udah bujang, udah kerja, udah usaha, udah berpenghasilan. Ditanya sama ibunya, "Nak, kamu mau nikah apa enggak?" Jawaban dia, "Saya belum siap." Kok belum siap? Kan kamu udah usaha, udah berpenghasilan, kenapa belum siap? Iya belum siap aja ibu, belum siap. Belum siap dia jawab. Belum waktunya, belum siap. Lalu yang kedua ditanya lagi, misalkan seorang orang tua ditanya, ya andai kata ditanya sama anak atau cucunya, "Nek, udah siap belum untuk mati?" Jawabannya belum siap. Kata cucunya, "Emang nenek kapan siapnya?" Sama tuh tadi anak ditanya, "Belum siap ibu, belum siap lahir batin saya teh, mau rumah tangga. Memang udah ada calonnya pengen buru-buru, kayaknya saya belum siap. Belum pas, belum siap." Selalu mengatakan ditanya, belum siap. Besok ditanya, belum siap. Besok lagi ditanya, belum siap. Sama halnya tadi, nenek tua tadi ditanya oleh anak cucunya, kapan mau mati? Jawabannya belum siap. Mohon maaf tuh anehnya ternyata dipaksa oleh ibunya nikah. Tuh anak tadi dipaksa sama ibunya.
Udah kamu udah nikah, kalau memang kamu sudah punya pasangan yang cocok, uangnya sudah ada, udah besok ibu nikahin kamu. Akhirnya tuh merasa terpaksa dan dia memang akhirnya ngikutin kata orang tuanya, dia nikah, malam pengantin baru. Besok pagi ditanya sama orang tuanya. Nak, kira-kira bagaimana? Ibu, saya ngejakal. Aduh ibu, pantesan ibu teh nyuruh nikah baik. Subhanallah ibu, ngejakal saya nggak dari dulu. Mau nurutin kata ibu, itu kata jawaban tuh Berarti kata kalau begitu kira-kira enak apa enggak? Ibu paham. Dibalikan tadi tentang kematian. Ya Allah ya Rabb, seorang mukmin tadinya dikatakan belum siap. Allah paksa. Kemudian dia meninggal dunia, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu masuk ke dalam liang kubur, dia ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ dengan keindahan, di situ banyak kenikmatan. Ditanya mukmin tadi, bagaimana tentang kematiannya? Ya Allah ya Rob, tahu-tahu begitu saya matikan saja dari dulu. Kenapa? Ternyata ini tempat nikmatnya luar biasa. Aduh. Kita bagaimana Bu? Wallahu alam. Tapi kan kita pengen surga, pengen rahmat Allah. Selalu berharap, kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Doanya kan itu selalu kita baca, pengen husnul khotimah. Digambarkan ke Allah tadi seorang mukmin ketika masuk ke liang lahat mendapatkan kenikmatan dari Allah, kembali ditanya, wahai mukmin, nikmat mana tinggal di dunia ketimbang engkau di dalam surga? Pasti jawabannya nikmat di surga ketimbang dunia, karena di dunia tempatnya capek, dia masih bekerja keras, tetes keringat dia mengalir untuk menghidupi rumah tangganya. Datang ke menghadap Allah ke liang lahat, dia mendapatkan rahmat Allah, kenikmatan, dia tersenyum terbekal luar biasa. Kenapa? Mendapatkan kenikmatan. Boleh jadi si mukmin tadi mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ternyata para aulia Allah gitu Bu nggak pernah takut yang namanya kematian, karena sesungguhnya lebih nikmat daripada kehidupan. Cuman kita takut banget ya. Takut banget. Memang itu yang dikatakan baginda Rasulullah, mengatakan penyakit umatku penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, benci kepada kematian. Berbicara kita kematian, kita lemas banget ya. Kayak nggak ada gairah hidup. Tapi kalau bercerita tentang hal yang dunia semangat, maka kata Allah kudus bang wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minadun. Ya, maka kita kudu seimbang, ngaji seimbang, rumah tangga ngurusin ngurusin anak sebab bagi ibu semuanya pahala. Nyuci saja ibu, nyuci itu di pahala dihitung dalam satu keterangan seperti jihad fisabilillah. Nyuci pakaian ibu, nyuci dihitung pahalanya jihad fisabilillah. Padahal kan sekarang ibu-ibu mohon maaf semuanya serba enak, serba mesin. Beras dicuci, dimasukkan dalam kulkas, dicolokkan, pulang ngaji jadi nasi. Ya, pengen nyuci tinggal masukkan ke mesin nyuci, digiling, diputer, ibu sambil main HP nyuci udah beres. Ya, air nggak kudu masak, colokan itu di dispenser udah enak banget ya. Padahal mah nikmat. Kita tinggal bersyukur kepada Allah. Insya amin ya robbal. Mana yang ditanya an umrihi bima afnahu, tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Saya yakin ibu-ibu yang di sini umurnya banyak kan dipakai ngaji. Amin. Dari mulai hari Minggu sampai ketemu Minggu lagi kan ngaji terus. Hari Senin ngaji, hari Selasa ngaji, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu
Iya. Makanya kalau ibu ngaji, kalau pakai matematika satu, ngaji itu harus tambah-tambah. Tambah-tambah apa? Tambah-tambah ilmu. Kemudian kurang-kurang apa? Kurangin dosa, kurangin maksiat tuh ngaji. Maka ngaji itu kalau orang kampung ngajinya banyaknya pakai matika kali-kali. Ibu ngaji, iya ngaji. Kenapa bu ngaji? Kali-kali aja keluar kocokan. Iya. Jadi kalau ngaji ngikutin matematika satu tambah keyakinan, tambah istiqomah tina ibadah, tambah ilmu, bagus, tambah namanya. Kurangin dosa, kurangin yang enggak baik, kurangin sesuatu yang enggak pantas, kurangin. Itu kalau orang ngaji kan mantep. Jangan sampai ngaji itu emang kali-kali be. Dari mulai hari Minggu ketemu hari Minggu, ngajinya kali-kali. Ibu ngaji di sono jauh amat itu apa hasa orang kampung mah apa nyorog. Ke kampung orang, oh di sono mah Pak Ustad, itu kalau keluar bisa kebeli mobil. Maka kenapa? Kali-kali we keluar. Maka mohon maaf, ngajinya mohon maaf. Adanya ada di pinggiran baru sambil ngobrol. Nungguin apain? Nungguin coach. Kita udah pada tahu. Itu namanya ngajinya kali-kali. Jadi ibu kalau ngaji tambah-tambah, ngaji kurang-kurang, jangan kali-kali we. Kalau udah kali-kali mah udah beres tuh ngaji. Makanya datangnya paling belakang nungguin kocokan. Kocokan udah keluar pantes ngaji, begitu kocokan pada keluar, Haji Salim pada sepi. Kenapa? Ngirim be. Emang kenapa ngirim? Tadi ngajinya kali-kali. Yang pertama, yang kedua mohon maaf. Di setiap pengajian, banyak pengajian. Mohon maaf, kadang-kadang taklimnya enggak. Dari mulai hari Minggu ketemu Minggu, ngajinya mohon maaf bukan jelek masalah zikir. Zikir bagus, tapi enggak tambah-tambah. Tiap hari zikir. Ngocok zikir. Ayo tiap hari. Tuh ibu-ibu dipakai tiap hari zikir ngocok. Bukan enggak bagus zikirnya, bagus. Tapi nggak ada tambah karena ilmu. Kan ibu dapat tadi kan biasanya kan ditanya pulang ngaji sama suaminya, Bu habis dari mana? Habis ngaji. Terus dapat apa? Nggak keluar ya. Jawabannya kok nggak keluar? Emang kenapa? Nggak dikocok. Kenapa nggak dikocok? Nggak minta, yang minta ada yang meninggal. Tuh, kenapa ngajinya? Nungguin. Besok mah gitu, kucuk ya, biar banyak kocokan ya. Tuh, lu gua kasih kocokan tuh. Lu ngocok di rumah dari sana masing-masing. Biar pada keluar. Iya. Karena ngajinya ngaji kocokan kan begitu Bu ya. Kalau di sini kan ngajinya enggak, bukan ngaji kocokan, bukan ngaji keluar, tapi ngaji karena untung ada baitul ibadah. Ayo yang enggak ngaji, enggak ada kocokannya. Ngajak nggak pernah dikocok, iya. Maka ngajinya mohon maaf ya, hajak ayo yang nggak pada malas ngaji, ayo ngaji insya wa an jasadihi fima ablahu, dan dari jasadnya engkau habiskan untuk apa? Jasad kita punya mata, pagi-pagi ngelihat apa? Siangan dikit emang kita HP, sekarang sedang dijajah dengan HP ini. Ya kalau ngaji ketinggalan buku sama kertas sama tulisan, dia bilang apa? Udah biasa. Kalau ngelihat HP-nya ketinggalan di tengah jalan, maklum orang bisnis. Iya. HP ketinggalan balik lagi. Wah, ya nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, ngaji memang punya bawa HP nggak masalah. Orang saya juga bawa HP kok, sama ya. Iya, cuma bahasanya apa? Ngatur waktunya kudu bisa. Iya, tadi saya katakan kenapa? Kalau kitabnya ketinggalan, bukunya ketinggalan, pulpennya ketinggalan. Nah, mau kenapa ngaji? Itu kok nggak bawa buku? Udah tinggalin aja lah, nanti disimpan kena otak. Begitu jawabannya. Begitu kok kenapa balik lagi tuh? HP ketinggalan. Kok balik lagi? Penting, sebab lewat 1 jam orang nelpon itu urusannya duit. Apalagi lagi bisnis, urusannya tanda tangan. Kelewat 1 jam bahaya. Iya, ngomong-ngomong kita udah berapa menit ini?
Iya, 5 menit lagi. 5 menit lah. Sebab udah kelihatan udah pada gelisah. Matanya tatapan udah kosong. Kenapa? Udah pada lapar. Wa an ilmihi bima amila bihi, dengan ilmunya dia apakan? Dia manfaatkan untuk apa? Punya ilmu. Mohon maaf, sekarang orang nggak ada yang bodoh. Kenapa? Kalau dulu orang banyak yang bodoh wajar. Kenapa? Kata orang tua kita belajarnya kalau malam, kalau minyaknya sudah habis mati lampunya. Iya, berarti pantas kalau orang dulu bodoh. Pantas. Kenapa? Ya itu tadi, kalau belum mampu beli minyak, nggak nyala lampunya. Kalau nggak nyala, nggak belajar. Tapi kok kenapa orang dulu pinter-pinter? Pakai lampu cempor katanya ya. Kalau belajar hidungnya pada semong. Kata orang tua. Saya nggak ngalamin, kata orang tua begitu. Kalau orang tua, iya. Kalau orang tua dulu katanya belajarnya baca rawi, diadepin. Yang itu dibakar lampu cempor. Katanya baru apa? Bahasanya baru gede banget. Kalau bisa ngedeketin apa? Itu besok-besok hidungnya pada cemong. Bangun tidurnya pada mehong. Kenapa? Itu asapnya, karena apinya kegedean supaya terang. Kata orang tua gitu. Orang tua dulu ternyata Masya Allah ibadahnya rajin. Baca Qur'annya pada bisa. Baca rawinya pada bisa. Disuruh baca doanya bisa. Disuruh ngapain pada bisa. Kenapa bocah karang lampunya yang 24 jam standby suruh baca Qur'an malah pada kagak bisa. Ngaji guru di mana-mana, bahasa orang sana belatak, tapi itu ngapa tuh bocah belet amat. Susah banget diajarin ngajinya. Kenapa ini? Introspeksi diri kita. Boleh jadi itu bocah ku sebab makan perkara yang udah enggak halal lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, teman kita selalu berdoanya Bu ya, jangan berhenti anak kita ya. Robbi habli minas sholihin. Di samping tuh bocah ngajarin ngaji. Satu lagi, an malihi min aina taksabahu wa ila aina anfaqhu, dari mana harta kau peroleh dan untuk apa engkau manfaatkan. Kalau dari harta yang dihasilkan dari yang halal, al mal halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Harta halalna baik bakal dihisab, haramnya bakal mendatangkan siksa. Al malu halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Halalnya bakal dihisab, haramnya bakal disiksa. Mudah-mudahan ibu yang datang ke rumah tempat ini ya punya kendaraannya dipakai buat ngaji. Amin. Punya kakinya dilangkah buat kebaikan, punya matanya dipakai buat ngeliat Al-Quran, pakai lisannya pakai zikir kepada Allah, pakai punya hati pakai ma'rifatullah. Semua langkah kita dibarengi dengan niat ikhlas karena Allah, semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Pekerjaan dunia bisa jadi bernilai ibadah di hadapan Allah, dan betapa banyak pekerjaan yang bentuk amalnya akhirat karena tadi jeleknya niat menjadi bentuk hanya amal dunia. Kam min amalin yatasawwaru bisuratil a'mali dunya bihusni niat yasiru min a'malil akhirah, wa kam min amalin yatasawwaru min a'malil akhirah bisu'in niyat min amali dunia. Betapa banyak bentuk amalnya amal akhirat, kemudian karena jeleknya niat menjadi hanya bentuk amal dunia saja. Tapi betapa banyak orang bekerja tentang kehidupan dunia tapi niatnya baik karena Allah, menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, jadi nasihat wabil khusus untuk pribadi saya dan umumnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa apa yang beliau sampaikan, sangat menyentuh hati kita. Semoga apa yang beliau sampaikan
bermanfaat bagi kita dan tentunya dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum ummahat ta'lim Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pendengar pemirsa Radio Asanta dimanapun Anda berada, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua bisa istiqomah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah itu yaitu dengan ta'lim, mengikuti kajian pengajian di Majelis Ta'lim Baitul Ibad. Semoga wasilah kita kumpul ta'limnya kita ini memberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita curahan rahmat dan barokah dunia juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mohon kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Majudin agar bisa mengisi terus kegiatan ta'lim kita di setiap hari Kamis, yaitu di minggu kedua awal bulan saja. Jadi alhamdulillah kedepannya beliau akan mengisi terus di minggu kedua setiap bulannya kajian kitab Nasoih Ibad. Juga alhamdulillah alamin di setiap Selasa pagi Radio Asanta terus mengudara, melebarkan sayapnya. Beliau juga buka kitab di Radio Asanta on air pukul 6 pagi hingga pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi Radio Asanta alhamdulillah sampai saat ini bisa mengudara, bisa menyapa mitra muslim dimanapun Anda berada. Yang belum punya radio dah ya. HP ya, sekarang alhamdulillah kita sudah dipermudah dari teknologi di HP. Alhamdulillah Radio Asanta di malam Selasa kita ada kajian juga Ustaz. Malam Selasa kita ada kajian Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ustaz Aceng juga alhamdulillah yang dulu bantu Abi ya, udah pada kenal ya. Alhamdulillah beliau bisa datang lagi dan bisa memberikan ilmunya. Kemudian ada kitab Tafsir Munir, kemudian ahli Ahad pagi juga ada kitab Tafsir Jalalain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari kita hari ini dan yang akan datang terus dijaga Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah untuk kita sehingga mendapatkan berkah anak cucu keturunan kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup taklim kajian kita ini dengan membaca doa. Semoga apa yang kita baca semuanya dari awal pertengahan sampai hari ini sampai akhir ini diterima di ijabah Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma hum bidarina bihi min ahadin illa bi idznillah wa qina ya mani wa ya nafi'u bi ayatika wa asmaika wa kalimatika syarra syaitani wa sultan fa in zaliman aw jabbarun bagu alaina akhadhathu qasyatun min azabillah wa najjina ya muzillu ya muntaqimu min abidika zalimin al-baghina alaina wa a'wanihim fa in hammalana ahadun minhum bisu'in khazalahullah wa khatam ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawah faman yahdihi min ba'dillahi wa fina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Rabbu, ya Nafi, ya Nafi, ya Nafi, ya Nafi, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. نسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات وكلمة سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا قلبا قريرا وقبرا منيرا إصابة يسيرا أجرا كبيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في دينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pengumuman yang saya sampaikan insyaallah kedepannya kita mulai pengajian jam 7.30 ya, jam 7.30 yang datang langsung selawatan di pukul 7.30 ya, 7 pagi lewat 30. Lebih bagus lagi di awal lagi jam 7 udah ada. Jadi kita jam 7 mulai, jam 9.15 bisa selesai. Kalau jam 8 mulai, jam 10 kita selesainya. 2 jam pengajian kita ya. 1 jam setengah kita zikir, setengah jam kita taklimnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.